Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati, sayangi dan muliakan Ayahanda Sayyidul keluargaan, Ayahanda Habib keluargaan, khususnya ibu kita yang lagi melangsungkan ibadah ziarah ke makam Rasulullah dan juga berumrah dan juga ziarah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat dan sehat walafiat sampai kembali lagi ke hadapan kita semua dalam keadaan selamat sejahtera bersama keluarga dan rombongan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ini berusul juga kita senantiasa berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita ibu-ibu semua, ibu-ibu salaib yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan, ibu-ibu anak-anakku sekalian, yang majelis taklim An-Nisa yang sangat beruntung dan berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita kembali meneruskan membaca Risalatul Mu'awanah bab ke-12 berbicara tentang taubat dan istighfar. Hendaklah engkau selalu bertaubat setiap dosa kecil yang pernah kita kerjakan maupun apalagi dosa besar. Nah, atau yaitu yang tersembunyi maupun yang nyata. Karena taubat merupakan langkah awal seorang hamba untuk menjadi hamba Allah menuju jalan kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat pun merupakan dasar dari setiap maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Allah pun menyatakan mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 220. Jadi ibu-ibu yang muliakan, seluruh amal ibadah kita itu pondasinya taubat. Kalau boleh kita umpamakan, kita membangun rumah, bisa kamu tanpa pondasi? Ada bisa. Bagaimanapun kita akan membuat besar rumahnya, kalau pondasinya tidak kuat akan ambruk. Maka oleh karena itu taubat ini hukumnya wajib fardu ain dan sama sekali tidak boleh ditunda apapun alasannya. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan halakal musawwifun. Celaka ya Nabi, halakal musawwifin. Celaka orang yang menunda taubat. Kenapa dinyatakan oleh Nabi kita celaka? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Nah, jadi ibu-ibu, apabila seseorang kembali kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, belum sempat taubat, Allah memerintahkan malaikat Jibril membuka sayap kirinya, sehingga nampaklah neraka jahanam pada saat dia berada dalam keadaan yugalbir, waktu rohnya berada di tenggorokan. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, ketika dia mengejar Nabi Musa ingin mencelakakannya, berada di tengah lautan. Begitu dia dalam keadaan sakaratil maut, abadna Rabbi Musa wa Harun, yang sudah melihat neraka jahanam, hanya sadar
Sekarang aku beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi percuma. Jadi Allah akan selalu membuka pintu taubat selama kita belum tiba roh di tenggorokan atau nazar. Nah, berapa banyak orang yang tidur tidak bangun-bangun, meninggal dunia dalam tidurnya. Betul apa betul ibu-ibu? Awalan kita mengetahui, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 25, "Wallazi yaqbal taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Shadaqallahul 'azim. Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Amin ya rabbal. Allahumma inna nas'aluka taubatan linatuba biha ilaik. Ya Allah, beri kami taubatan nasuha, karena tidak ada yang bisa memberikan taubatan nasuha ini kecuali dari Allah. Minta buat kita, kalau Tuhan memberi pasti dah dapat. Dalam hadis dinyatakan oleh baginda Rasul, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang itu misalnya menggawe dosa seluas lautan setinggi gunung, banyak dosanya. Tapi sebelum tiba akhir hayatnya, dia diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bertobat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Sungguh beruntung orang yang diberikan taubatan nasuha. Allah berikan pahala kepadanya kaman la dzamba. Kayak ada si dosa kan. Mau kayak ibu semua taubatan nasuha. Banyak dosa dahulu kita kerjakan, sekarang kita bertobat. Maka masa-masa silam yang kelam dahulu dihapuslah. Keluar kita seperti anak bayi yang baru terlahir dari kandungan perut ibu. Nah, asal taubatnya betul. Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ketahuilah bahwa suatu taubat tak akan sah, tidak akan diterima jika tidak diikuti dengan penyesalan. Nah, dulunya kita sering melalaikan sholat 5 waktu, subuh suka melanda. Lalu menyadari satu waktu aja orang sengaja ada sholat, misalnya sengaja di subuh mendengar aja cuma aku kepala pusing, sengaja ada bangun, maka ditulis di subuh itu namanya dan nama ayahnya. Kasihan abahnya kada tahu tapi ditulis. Man taraka sholat faridatan wahidatan, siapa yang sengaja meninggalkan sholat satu waktu aja subuh misalnya, kutibasmu ala babin nar, pada hari ini tulis oleh malaikat Malik di pintu neraka jahanam. Hari ini pula binti fulan meninggalkan sholat subuh, la buddalau min dukhulin nar, mau tidak mau dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama 500 tahun. Dan kita diberi taubatan nasuha. Jangan istiqamah bangun malandau. Orang istiqamah sholat subuh di awal waktu, ini istiqamah sholat subuh jam 8, nauzubillah imin, atau jam 7. Kan subuh itu waktunya sedikit aja boy. Sebelum tiba jam 6, bila kita bangun jam 6 bangun pas jam 6 seperapat itu waktu isyraq. Jam 6 lewat 15 menit isyraq, habis sudah waktu subuh, mangkalda jadinya. Nauzubillah imin. Kayak apa kita menghapus nama kita tuh di pintu neraka jahanam? Kalau kita menyadari hadis ini, nah, dalam seperti kaum bangun kamar mandi, istilah orang kauluan bagi kaum bangun salat subuh 2 rakaat aja lagi menarik selimut. Yang penting salat subuh di awal waktu, janji ibu-ibu. Insya Allah ada gampang gue orang anak masuk surga tuh berjuang. Anak yang mau naik kelas yakin ada tesnya dulu, ada ujiannya dulu, apalagi masuk surga.
Ketika seorang wali kutub Ibrahim bin Adham turun ke pasar, ada keperluan, tiba-tiba hendak buang hajat, mencari WC. Begitu beliau mau masuk ke WC, ditahan oleh penjaga WC. Bayar dulu dong. Hancat istilah orang Banjar tuh, batal kada jadi sirin olehnya. BB-nya kada jadi, bukan kada bisi duit, bisi duit. Ibrahim bin Adham nih, beliau menangis bercucuran air mata. Gagal, kada ada lagi keinginan nak buang air besar. Kenapa? Ya Allah, jadi sini orang mau masuk ke tempat WC aja, tempat yang busuk harus bayar. Bagaimana orang yang ingin masuk surga tanpa perjuangan? Supaya saja bayar, apalagi masuk surga. Jadi kita berjuang. Ketika selesai peperangan Badar, perang yang terbesar di awal Islam, kembali Nabi kita ke Madinah membawa kemenangan. Kata Nabi, hari ini kita mendapat kemenangan, akan ada perang lagi yang lebih berat daripada perang yang kita lakukan tadi. Perang apa ya Rasulullah? Ya sahabat, perang memerangi hawa nafsu. Itu lebih berat daripada peperangan satu lawan satu. Nah, ini memerangi hawa nafsu ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Maka pertama menyesal, kemudian bertekad bulat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kelalaian segala dosa yang pernah kita lakukan selama hidup. Dahulunya misalnya kita berjualan suka culas, misalnya belah menipu lawan orang, ukuran timbangan dikurangi, tahu bahwa itu menjadi sebab siksa kubur, sekarang menyesal. Walau dipaksa, kita tidak akan pernah lagi menculasi orang lain. Akorbo, itu namanya orang yang beruntung diberi taubatan nasuha. Tanda-tanda orang yang melakukan taubat yang tulus, ikhlas, semata-mata karena takut akan siksa Tuhannya disebutkan oleh beliau di sini. Yaitu kata beliau, orang yang diberi taubatan nasuha, diberikan oleh Allah tanda-tandanya. Mau tahu ibu-ibu tanda-tandanya? Berhati lembut, nang dahulu keras benar, kasar benar, sekarang berubah menjadi berhati lembut, penuh kasih sayang. Amin. Banyak sering menangis atas kelalaian kita di masa silam. Terkadang mencucurkan air mata. Kenapa lah aku dahulu sampai berbuat begini begitu? Besar. Lalu mencucurkan air mata. Selalu kata beliau mantap dalam berpegang teguh pada agama aturan syariat Islam. Dia bertekad dan tidak menoleh lagi teman-teman jahat yang dahulu lantaran kawan-kawan itu kita sampai berbuat dosa, dan menjauhi serta menjauhi tempat-tempat maksiat. Nah, buat tempat-tempat maksiat, jangan berlama-lama bergelimang dosa dan tidak segera bertobat. Dan segeralah kata beliau kembali ke jalan Allah. Nah, jadi pesan Sayyidina Al-Habib Abdul Haddad, jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Akur bo, senang bu dipesani. Maka wajib bagi setiap orang beriman menghindari segala bentuk kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar. Sama seperti engkau menjauhkan diri dari api yang membara dan menyala-nyala. Kalau kita mendekat, kita akan terbakar. Kita menjauhi air yang berada di kawah yang sangat mendidih karena khawatir karena cipratan air mendidih dan segala macam racun-racun yang membahayakan. Kita tahu di sana ada racun, jangankan mendekat, malah kita mencari jalan yang lain yang selamat.
Orang beriman yang sejati yang akan menempati surga Firdaus tidak akan pernah memilih bentuk dosa sekecil apa juga, dan tidak sudi membicarakan dosa. Amin ya Rabbal. Serta bermaksud untuk melakukan, tidak akan ada bermaksud niatan di dalam hati itu kada hendak melakukan dosa dan diberi taubatan. Ia pun sama sekali tidak berbangga hati yang dahulunya pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Bahkan kata beliau, wajib atasnya untuk menutup dan membenci dosa-dosa yang telah silap kita lakukan dan menutupinya dengan bersegera bertaubat kepada Allah, memperbaharui taubat setiap saat. Karena setiap manusia tak akan mungkin terlepas daripada dosa. Betul apa betul, Bu? Kita dibuat sholat, aturannya sholat kita tuh ibadah. Tapi kita begitu mengangkat takbir, musalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sadar bahwa kita nih sholat ini semata-mata bantuan taufik dari Allah. Sadar. Dan aku niat sholat fardu asar. Aku misalnya aku sholat fardu asar itu dihadirkan waktu kita mengucap Allahu Akbar. Kemudian kita membaca wajah kemana? Hati pun pikiran-pikiran Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Aturannya Allahu Akbar kabir, Allah maha berkuasa, maha besar kemuliaannya. Kasih tuh hati kita nih, kada hati kita layak. Jadi berdosa kita karena seperti meremehkan Allah, karena kada sadar dengan ucapan yang di hati kita. Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemana hati kita? Semestinya hati kita bersungguh-sungguh dengan pertolongan Allah kita dihindarkan, memohon agar jangan sampai kita tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Aturannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah mohon perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Hati, mulut kita membaca A'udzubillah, hati kita sama. Begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, gembira hati kita. Allah, aku punya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangnya Allah Tuhanku melebihi sayang suamiku terhadap diriku, melebihi sayang ayah bundaku terhadap diriku, melebihi sayang guruku terhadap diriku, melebihi sayang Rasulullah terhadap diriku. Jadi hati kita gembira. Mestinya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, senang hati. Aku memuji Allah, Allah penguasa seisi langit dan bumi. Allah itu kekasihku. Ini kada masak juga panggangan di dapur tadi. Nah, beda buka pasar. Nah, hati kita tuh buat soal bila kita lalai, walau sedetik kita sudah berdosa. Bagaimana menutupi dosa kita tadi? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita menyadari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku meminta ampun atas kelalaian sholat yang ini modal utama untuk menghadapku. Astagfirullahaladzim. Lalu kita meminta ampun dengan kesungguhan. Makanya kalau salam tuh ucapan yang pertama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harap cemas kita, berharap mudahan sholat tunang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawalah begitu berlepas ada awal itu di dalam sholat aja kita banyak dosa atas kelalaian kita, apalagi kita di luar sholat. Maka ujar beliau, hendaklah kita perbaharui taubat kita setiap saat. Karena setiap manusia tidak akan mungkin terlepas daripada dosa yang banyak dan beraneka ragam secara lahir maupun batin. Dan rasanya sangat sulit bagimu untuk selalu baik. Betul apa betul, Bu? Sulit untuk menjadi baik ini. Karena kita menyadari bahwa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah jauh daripada kesempurnaan dan selalu dalam ketaatan.
Rasulullah yang tidak disentuh dosa selalu terjaga, terpelihara dari dosa. Apakah beliau santai? Tidak. Selalu memohon ampun kepada Allah. Terkadang beliau 70 kali membaca astagfirullah wa atubu ilaihi. 100 kali Nabi. Pian pun berapa ratus kali. Apa menjawab? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebagai seorang hamba yang lemah, hendaklah engkau selalu memperbanyak istighfar siang dan malam. Lebih-lebih pada saat makan sahur, selajur, tahajud. Nah, itu bulan Ramadan. Amun kada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kau tagawi boleh. Man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan membaca astagfirullahaladzim, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jaminan nih boy. Siapa yang menjamin? Allah dan Rasulnya. Jaminan. Siapa yang melazimkan membaca istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran banyak. Boy ganjaran yang dijulung oleh Allah. Ja'alallahu min kulli hammin, dihilangkan duka citanya. Amin. Faraja wa min kulli dhiqin makhraja, diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri kepada orang itu rezeki yang tidak mampu dihitung banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Syarat taubat tadi gua yang diingatkan nih, ulun simpulkan beberapa syarat taubat. Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Yang kedua, membulatkan tekad, berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi. Hendak lagi mau ulangi dalas dunia kiamat, kan hendak lagi mau ulangi gawian mang dahulu, tautan langsung Tuhan. Yang ketiga, banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma. Siapa yang sering membaca itu di waktu pagi maupun di waktu sore, sama-sama astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi badi'us samawati wal ardi. Apalagi sama di bawah wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaihi. Pertama, dosanya diampuni, kemudian ditambah kecerdasannya, ilmu-ilmu yang didengar, ilmu-ilmu yang dipelajari dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami jurmi israfi nafsi wa atubu. Bisa gue sambung kasih tuh kepanjangan pula. Nang bisa aku mau aja astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma. Insyaallah banyak doa mendoa pula nah sudah lumrah diamalkan oleh para alim ulama. Siapa yang nanti selesai salat membaca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, diampuni dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakannya wala sebanyak duit di lautan. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau menggawi pula banyak banget isi amalan. Kemudian yang berikutnya, jika dosa itu berupa menganiaya orang atau mengambil harta orang lain, wajib dikembalikan. Misalnya dahulu kita pernah menculasi orang, jumlah kita menculasi orang itu 1 juta. Mencari orangnya kada ketemu lagi atau orangnya sudah meninggal dunia, antar duit 1 juta tuh ke masjid. Kalau bisa apa keperluan di masjid biar kada tersinggah duitnya. Ada keperluan semen, tulak atau semen belikan 1 juta.
Ya Allah, aku belum pernah menculasi orang nilainya 1 juta. Nina pahalanya gasan sidin 1 juta itu. Akur gak boh? Jangan dianggap tenang-tenang aja. Mungoli orang lalu bertobat jadi wali kenyamanan. Jadi hak orang yang pernah kita ambil dahulu, kita serahkan ke masjid atau kepentingan pondok pesantren. Kalau terkadang ada juga dengan panitia nih pina melengserakan duitnya ke lain, ya tukarkan semen sudah selesai. Jadi kada ada seuzan dengan orang lain. Jangan habar. Tahu bujur kadang dulu udah begitu juga. Nah kemudian kembalikan harta orang yang pernah kita ambil tadi, atau kita orangnya masih hidup kita gantikan. Kembalikan duitnya, amun kada tobat kita kada akan diterima oleh Allah. Jika hak Allah maka harus segera diselesaikan. Dahulu kita sholat subuh mulai usia 10 tahun datang menstruasi sampai 40 tahun subuhnya belang kambingan. Ini mesti dibayari. Menjelang selesai sholat subuh kah atau selesai sholat zuhur, merasa nih 4 waktu rutin aja sudah, cuma subuh tuh tengah kali bangunnya. Nah mungkin kita selesai sholat zuhur berdiri atau selesai sholat zuhur usolli pada subuh rakaatain yang qadha lillahi ta'ala. Allahu akbar, ya Allah aku niat sholat subuh 2 rakaat membayari yang dahulu terlalaikan. Sampai kapan Bu? Punya umur 10 tahun salat subuhnya kadang-kadang aja sampai umur 40, sampai kita yakin sudah banyak benar aku mengqadai salat subuh, yakin sudah aku lunas sama sudah. Hanya 10 minggu mengqada 10 minggu asal lunas, ada mungkin utangnya banyak benar. Jadi sampai hati kita yakin lunas dah subuh. Selama sholat subuh kita nang banyak tadi kadang tabayari, atau sholat isya kadang langsung muring. Selama itu juga sholat tahajud kita kadang diterima oleh Allah, sholat duha kita kadang naik ke hadirat Allah, sholat witir kita, sholat isyraq kita, sholat istikharah kita, sholat sunat itu tidak akan naik, tidak akan diterima selama ibadah fardu kita belum kita bayar qadaan. Kita misalnya tuh hutang lan orang 10 juta, banyak kamu, lumayan banyaknya. Sekalinya kita berselamatan 10 juta, mengundang orang sekampungan, selamatan pian tuna kada diterima oleh Allah, kada jadi pahala. Karena bayar hutang itu wajib daripada selamatan makan orang sekampungan, kada pahala makan orang sekampungan tadi selama hutang 10 juta tadi kada dilunasi. Ini banyak benar orang berpaham. Utang beratus juta mengawin akan anak di mana tempat-tempat mewah. Oh, mengundang orang 10 kampung. Utang karena dibayari, jadi semuanya itu tadi percuma. Nah, nyatakan gula nih, ini bujur-bujur nih. Ini perhatikan. Dan untuk bertobat misalnya dari menuduh orang, memfitnah orang, minta maaf, wah kita pernah memfitnah orang, sian orang 2 laki ini sampai bersarakan misalnya. Nauzubillah, amin. Cerainya gara-gara ada si tukang fitnah, adu domba, maka minta maaf. Pernah menggibah orang atau menuduh orang dengan tuduhan palsu, nah orangnya masih ada datang, kita minta maaf. Kita bilang bang kawan, nggak menyambut juga nih sempat juga. Kalau pernah bilang orang sesapu, kita ngaran bakawan nila balarila, aku kadang mengerti juga nang adab-adab kronik kami banyak aku di kesalahan. Nah macam-macam asa supan menyambut kronik aku, pokoknya aku boborong aja minta maaf lah, jangan ikam tuntut lah aku hari kiamat. Kesalahan-kesalahanku menggibai ke macam-macam nang orang kada berilmu, kada datang ke majelis ilmu, ulun kiranya kita tawa aja boborong aja minta maaf. Nah amun mancung tanampunnya 10 juta dah, aku memaafin. Aku minta maaf lah dong, ambil duit kan 10 indah aja. Dan aku bayarin dulu. Nah, paksa jual kendaraan belum bayarin. Karena kawa nang maafan tuh soal-soal nang tatudu segala macam itu bisa. Tapi kalau menyangkut hutang itu kada kau direlakan, mesti dibayar. Nah, disebutkan di sini
Nah, jika meminta ampun untuk dirinya dan orang yang berhak menang, kita dulu pernah menjalimi orang, menyakiti hati orang, orangnya meninggal sudah, kita minta ampun untuk dia. Kita minta ampunkan diri, kita minta ampunkan juga diri orang yang pernah kita zalimi. Ampun kok, Bu. Nah, di sini ada yang ampunkan masalah taubat ini. Paham nggak, Bu, perkataan, Bu? Ujar saya biasa sama Al-Madani. Ulun ada catatannya. Orang kenapa bisa taubat? Nah, ini agar sini disebutkan awal. Ketahuilah bahwasanya mukadimah permulaan seseorang itu bisa bertobat mengingat satu, mengingat kesudahan dosa itu sangat buruk sekali. Dan dosa itu sangat buruk baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kalau kita baik orang memuji, kalau kita kada baik istilah orang kampung orang mengiji-iji. Betul apa betul, Bu? Nah, itu berarti perbuatan dosa itu jelek, jahat. Dan mengingat dosa tadi, maksiat tadi, itu adalah perbuatan keji yang sangat jahat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dengan sebab mengingat yang demikian itu, maka menyebabkan seseorang bertaubat. Seorang laki-laki di zaman dahulu, segala macam dosa maksiat digawi, bernama Malik bin Dinar. Akhirnya menjadi pemimpin para wali. Digawi macam-macam dosa. Dia menikah menjelang usianya sudah tua, dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Fatimah. Jadi Fatimah ini diajari sampai sekolah kita ini juga. Dilajari anak kecil ini, lalu mengerti ini pahala, ini dosa. Suatu hari Malik bin Dinar ini kembali ke rumah membawa sebotol minuman keras. Lalu Fatimah ini mengambil botol tadi. Wahai ayahku, ini dosa. Wahai ayah, takutlah engkau terhadap siksa Allah. Karena Malik bin Dinar ini sayang benar balon anak gadisnya nih. Dia pun menurut. Nah, hampir sudah mengambil minuman tadi. Namun apa yang dikehendaki Allah, si Fatimah tadi tiba-tiba meninggal dunia. Anak wali tadi Malik bin Dinar. Maka dia pun kecewa karena anaknya tadi meninggal dunia. Nah, karena di ilmunya kembali dia terjun dalam kemaksiatan. Suatu hari dalam keadaan berbuat maksiat tadi tertidur, sekalinya melihat dunia ini kiamat. Dalam tidurnya ada seekor ular yang sangat dahsyat mengejarnya, akan menerkamnya. Berlari Malik bin Dinar ini dari satu gunung ke gunung yang lain sampai berada di tebing di satu tempat yang rindang. Keluar Fatimah, putri tercinta yang sudah meninggal dunia tadi. Wahai ayahku, kesini wahai ayahku. Wahai ayahku, engkau akan selamat. Lalu dipeluk anak tadi. Wahai ayahku, apa yang terjadi dengan dirimu? Kata si Malik bin Dinar tadi, wahai anakku, ayah dikejar oleh seekor apa, Bu? Ular. Nah, ketika dikejar oleh seekor ular tadi, aku ketakutan. Tiba-tiba aku bertemu dengan orang tua yang lemah, ada bedaya upaya. Aku minta tolong lawan si laki-laki tadi, karena bukan benar. Tolong aku wahai hamba Allah. Bagaimana ajarnya aku bisa menolong sedangkan aku sendiri lumpuh. Kemudian aku bertemu dengan engkau wahai anakku, wahai ayahku. Ambil pelajaran, kata Fatimah yang sudah meninggal dunia tadi. Buah hati, belayan jiwa Malik bin Dinar tadi dapat mimpi. Wahai ayahku, tahukah engkau dosa itu apabila engkau tidak sempat bertobat menjadi siksa. Sebesar dosa engkau, sebesar itu juga ular yang akan membinasakan dirimu. Ular yang sangat ganas itu adalah dosamu. Engkau bertemu dengan seorang laki-laki di tepi jalan yang lemah lunglai, tidak berdaya, engkau minta tolong, dia tidak bisa menolong. Itulah iman engkau yang lemah.
Bagaimana bisa menyelamatkan engkau dari siksa Allah? Jadi iman tadi diumpamakan seorang laki-laki yang lumpuh, berteriak, Malik bin Dinar, tolong ya aku, wahai Allah. Bagaimana jadi laki-laki yang lumpuh, aku nih lumpuh, ada penolong ikam. Itulah imanmu. Wahai ayahku, bertobatlah engkau sebelum tiba datangnya malakul maut menjemputmu. Baiklah wahai anakku, aku bertobat. Tabangun, langsung Maulana Malik bin Dinar ini mendatangi majelis ilmu para awliya Allah, sehingga hanya dia menjadi pemimpin para wali. Subhanallah, untungnya boleh. Yang tadinya maksiat digawi macam-macam, karenanya bertobat, taufik Allah datang, lalunya menjadi seorang wali min awliya Allah yang sangat tinggi martabatnya. Apalagi kita kadang menggawi dosa besar dan dipeliharakan oleh Allah Ta'ala iman takwa kita. Dan barang siapa ujar Nabi yang meremehkan orang yang dahulu pernah berbuat maksiat, pada harinya bertobat, orang yang meremehkan dan melecehkan, meremehkan orang yang tadi kamu tahu kamu itu hari gini ini kada dimatiakan namanya bati itu kecuali merasakan dosa yang sama. Nauzubillahi. Kita tahu lah orang bertobat, kita tahu kan urusan pribadi masing-masing. Jadi jangan kita membuka-buka kekurangan orang lain. Yang perlu kita perhatikan adalah dosa-dosa kita masing-masing. Kemudian orang bisa bertobat, kata Syekh Saman Al-Madani, mengingat akan bersangatan berat siksa Allah kepada orang yang melakukan dosa dan bersangatan murkanya dan marahnya Allah, yang mana orang yang berbuat dosa itu pasti tidak sanggup menanggung siksanya. Betul apa betul Bu? Karena sanggup kita menanggung siksa Allah, nah lalu kita bertobat. Yang ketiga, kata beliau, orang bisa bertobat apabila dia merenung mengingat akan lemahnya diri engkau, sedikitnya malu engkau di hadapan Allah, yakni engkau ingat di dalam hati engkau, ingatkan di dalam hati engkau, karena bahwasanya tidak kuasa engkau menanggung atau merasakan ditampar oleh seorang tentara dari raja yang zalim. Tidak kuasa engkau digigit seekor semut, lalu bagaimana engkau kuasa menanggung azab Allah berupa panasnya api neraka jahanam, dan merasakan pukulan malaikat Jabaniyah, dan merasakan gigitan ular yang sangat dahsyat. Nah, yang mengerikan, ular-ular besar buat di hari kiamat tadi datang. Berapa banyak dosa orang tuh meninggal dunia, dosanya 10 macam, 10 ekor ular yang ganas tadi buat datang menyiksa sampai hari kiamat. 10 dosanya 50 macam, 50 ekor ular yang ganas tadi, malaikat azab diserupakan ular menyiksa dalam kubur. Seram kalau Bu. Nah, mimpi Malik bin Dinar tadi sesuai hadis Nabi. Jadi dosa tuh jadi siksa di dalam kubur sampai hari kiamat. Oleh karena itu tidak ada jalan selamat kecuali bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi ujar beliau, di dalam neraka jahanam itu ada satu lembah siksa, namanya Darul Gadab, Darul Bawar, yakni di dalam neraka itu yaitu tempat orang-orang yang dimurkai oleh Allah, tempat orang-orang yang berbuat maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini aja mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semua. Mari kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bertakbir.